Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Belajar Basis Data dengan PostgreSQL. Mari kita lanjutkan lagi pembelajaran kita, yaitu kita akan membahas bagaimana kita memberi alias pada tabel dan kolom dengan menggunakan klausa as. Untuk agenda kita kali ini, pertama, seperti biasa, kita memperkenalkan dulu apa itu klausa as dalam memberikan alias. Kemudian, kita akan langsung mempraktikkan bagaimana kita menggunakan klausa as. Mari kita bahas terlebih dahulu apa itu klausa as dan kenapa klausa as ini atau memberikan suatu alias ini penting untuk kita lakukan. Nanti kita akan bahas tujuan-tujuannya juga. Klausa as sendiri, dia adalah sebuah klausa atau sebuah subperintah untuk memberi alias, kemudian nama lain, dan ataupun nama alternatif dari nama aslinya. Ya, jadi seperti kita memiliki identitas diri kita, ya. Misalkan kalian punya nama lengkap, terus kalian mau dipanggil dengan sebutan apa gitu. Ya, sebutan itu bisa kalau misalnya kalian punya namanya cukup panjang, misalnya 3 kata. Kalian mau dipanggil sebagai kata pertama saja, kata kedua saja, kata ketiga saja, atau penggalan beberapa suku kata saja yang biasanya orang-orang bakal akrab untuk memanggil kalian gitu. Misalnya nama saya Fadil, ya. Tapi orang-orang sering memanggil saya dengan Dil gitu. Jarang sekali dengan nama lengkap saya, ya. Nah, itu yang dimaksud dengan alias, ya. Dan ini di luar dari teknis database, seperti di luar pembahasan ini, alias ini seringlah kita temui sehari-hari, ya. Itu bisa juga dalam nama inisial juga, ya. Yang begitu memiliki nama panjang kemudian disingkat-singkat, dan itu cukup sering kita temui di suatu brand-brand, ya. Nah, itu yang kita pahami mengenai alias kalau di luar dari konteks materi ini, ya. Nah, sekarang kita kembali ke topik. Kalau kita hubungkan dengan topik ini, jadi ada nama tabel, ada nama kolom yang nanti bisa kita berikan nilai aliasnya, atau kita bisa berikan nama aliasnya. Nah, tadi seperti yang kita bahas, alias bisa kita berikan kepada nama tabel dan atau nama kolom, ya. Untuk penamaan alias ini sama seperti dengan identitas kita, identitas brand atau merek, suatu nama toko-toko, ya. Kalau nama tokonya kan sementara, cuman orang-orang gampang mengingatnya kalau misalkan nama toko itu sifatnya permanen misalnya, tetapi orang menyebutnya dengan apa itu, ya sifatnya sementara, tidak mengubah identitas aslinya gitu. Sama seperti nama kita sendiri ya di dalam identitas pribadi kita. Nama panggilan orang itu sifatnya dari orang lain ke kita, itu sifatnya sementara, tapi apapun julukan atau nama panggilan ke kita, itu tidak mengubah identitas asli kita sendiri. Begitu juga dengan nama tabel atau nama kolom, ya, yang selama ini atau sejauh ini kita pelajari di Postgre, kita memberikan nama alias ya kepada nama tabel atau alias pada nama kolom, itu tidak akan mempengaruhi, tidak akan mengubah nama aslinya atau nama kolom aslinya. Dan pemberian nama alias ini ya tidak akan disimpan di dalam database gitu. Di mana ya nama yang tetap dipertahankan, nama aslinya yaitu nama tabel dan nama kolom asalnya itu tetap dipertahankan.
Nah, tujuannya apa sih dari kita mengerti ya kenapa alias ini harus diberikan? Tujuan pertama adalah supaya meningkatkan keterbacaan atau readability. Ya, sama seperti identitas kita, kalau misalkan kalian punya teman dengan nama yang sekarang di era saat ini, ya generasi-generasi baru ini, nama-nama anak-anak generasi baru ini kan cukup rumit sekarang ya. Dan biasanya supaya orang muda, orang ini harus dipanggil apa, ya kita sebut dengan itu. Setelah sepakat dengan nama panggilan itu yang akan kita lakukan terus-menerus. Tujuannya apa? Agar mudah diingat, agar mudah diucapkan. Ya, sama seperti dengan memberikan alias pada PostgreSQL dalam database, nama tabel yang dirasa rumit atau nama kolom yang dirasa rumit ini bisa kita mudahkan keterbacaan ya dengan memberikan alias. Makanya ini tujuannya meningkatkan keterbacaan. Biar mudah dibaca, gitu ya. Oke, maaf. Kita lanjut. Nah, yang kedua, alias diberikan untuk menyederhanakan perintah kompleks ya. Jadi di video sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana kita menggabungkan dua buah tabel dengan menggunakan berbagai perintah join yang sudah kita pelajari sebelumnya, ya. Di mana kita ketika ingin memberikan kondisi penggabungan tabel atau pencocokan kolom pada pembahasan sebelumnya, di situ kan kita juga harus membuat nama tabel, kemudian titik nama kolom secara utuh. Makanya ini yang dirasa cukup rumit, ya. Makanya dengan mengerti memberikan alias ini, kita nanti bisa menyederhanakan perintah kompleks seperti contohnya join yang sudah kita pelajari sebelumnya, itu menjadi lebih sederhana lagi. Ya. Kemudian juga tujuan lain adalah untuk menghindari ambiguitas atau ambiguity. Ya. Contoh di video sebelumnya yang sudah saya berikan, ada kode kelas untuk siswa, ada kode kelas untuk tabel kelas. Ya, sama-sama memiliki kolom kode kelas, tapi kita tidak tahu peruntukan kode kelas ini yang satu untuk apa, penempatan penggunaan kode kelas untuk tabel kelas ini untuk apa. Makanya kita harus perjelas lagi, perspesifik lagi apa kegunaan dari kedua kolom yang kebetulan misalnya kalau ada nama yang sama seperti itu ya. Kemudian ini juga akan berguna untuk self join terutama ketika teman-teman memiliki relasi basis data yang merupakan relasi tunggal. Artinya suatu tabel berelasi ke dirinya sendiri. Nah, ketika berelasi ke diri sendiri, kalau kita ingin menerapkan join, ya suatu tabel itu mau tidak mau kan harus berelasi ke tabel itu sendiri atau harus join ke tabel itu sendiri. Nah, supaya kita bisa membedakan field mana yang mau dihubungkan, ya alias ini wajib kita gunakan di sini. Cuma untuk self join ini akan kita bahas di video selanjutnya ya. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana cara kita menuliskan klausa as. Klausa as biasanya dituliskan, bukan biasanya, seharusnya dituliskan setelah nama tabel atau setelah nama kolom. Nah, setelah nama tabel aslinya atau setelah nama kolom aslinya, itu kita berikan klausa as, kemudian kita ikuti dengan nama aliasnya atau alias atau nama lain dari suatu nama tabel atau suatu nama kolom yang ingin kita sebut. Nah, kita berikan contoh pertama. Contoh ini kita akan memberikan alias untuk nama kolom terlebih dahulu, ya. Nah, kita gunakan perintah select seperti biasa. Select kolom nomor induk. Ini dalam kasus ini kita ingin mengambil data siswa ya dari tabel siswa, ya.
kita masih menggunakan studi kasus yang sama, ya. Jadi kita seleksi kolom nomor induk as. Jadi setelah nama kolom asalnya, kita berikan alias as, kemudian kita ikuti dengan nama aliasnya apa. Misalnya, saya tidak ingin ada underscore, saya mau ada nama kolom yang setiap katanya huruf kapital dan ada spasinya. Boleh seperti itu, ya. Ini kita bisa berikan dengan nama alias apa saja, bebas, ya. Asalkan tidak sama persis dengan sebelumnya. Kalau sama persis, ya sebenarnya kita tidak menggunakan alias, ya. Kita bisa memberi nama alias apapun bebas, asalkan nama alias tersebut mudah untuk dimengerti, ya. Dan juga memudahkan bagi kita, gitu ya, sebagai database programmer misalnya, ya. Jadi kita beri kata kunci as, kemudian nomor induk, baru kita koma untuk lanjut ke kolom berikutnya, yaitu nama lengkap as, nama lengkap yang ada spasinya, kemudian nama kelas as, kelas, ya. Tapi di sini ada sedikit kekeliruan, ya. Ini harusnya saya mengambil kode kelas dari tabel kelas. Ini anggap saja kita abaikan dulu untuk kolom ini, atau saya akan ubah dulu sejenak, ya. Baik, sudah saya hapus ya kolomnya, ya. Kita akan balik lagi ke pointernya. Nah, setelah itu kita from siswa seperti biasa, ya. Ini kita belum memberi nama alias pada siswa, ya, karena kita belum ada kebutuhan untuk menggunakan alias tersebut. Tapi nanti ketika kita eksekusi, maka hasil output query atau perintah berikut ini adalah nama kolom yang ditampilkan itu adalah nama kolom yang sudah memiliki aliasnya, ya, alias yang ini. Jadi bukan lagi ditampilkan kolom yang ini. Tapi apa efeknya pada struktur tabel, ya? Struktur tabel tidak ada perubahan apapun. Karena tadi kita bahas bahwa untuk nama alias ini sifatnya sementara. Setelah dieksekusi, udah selesai gitu, ya. Selesai begitu saja. Tidak ada pengaruh apapun terhadap data maupun struktur tabel, ya, tidak ada. Nah, sekarang kita bahas contoh kedua. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana kita menggunakan join, kemudian juga menggunakan join ini kita terapkan untuk nama aliasnya. Kita select, ya, di sini nanti ada alias s titik nomor induk, ya. Kita lihat apa maksudnya. Nanti pada klausa from ini akan kelihatan, ya. Yang jelas, s ini adalah alias untuk nama tabel siswa, ya, yang akan nanti kita tampilkan baris per baris, ya. Dan kita beri alias nama kolom ini daripada kita menginginkan ininya muncul, kita butuh saja nomor induk, ya. Kalimat yang mudah dibaca, gitu, ya. Kita lanjutkan dengan nama lengkap, kita lanjutkan dengan nama kelas. Kalau nama kelas, biasanya kita menyebutkan kelasnya sudah cukup, ya. Dengan menyebutkan kelas, oh, kita tahu yang muncul adalah nama kelasnya. From mana atau dari tabel mana? Dari tabel siswa, kita beri alias S, kemudian kita join ke tabel kelas, alias K. Makanya kita pakai ASK, gitu ya. Nah, kemudian kolom pencocokannya, kalau di video sebelumnya, kita menyebutkan nama tabel secara utuh, ya. Ini nama tabel secara utuh. Nah, dengan adanya alias pada nama tabel siswa kita jadikan, kita sebut saja S, kelas kita sebut aja K, maka ketika kita menggunakan nama tabel ini sebagai nama tabel untuk mengakses atribut atau kolomnya, maka kita cukup sebut saja alias nama tabelnya, ya. Jadi S ini, kita tahu bahwa S ini adalah sebenarnya tabel siswa. Nah, K ini juga sebenarnya adalah
tabel kelas. Cuma kita pergunakan saja nama alias yang sudah kita berikan sebelumnya. Dan nama alias ini berguna ketika kita melakukan select tadi, seperti yang tadi saya tampilkan di awal. Ya. Jadi kalau misalkan ada S titik nomor induk, ya berarti di sini diambil dari kolom nomor induk di tabel S, di tabel siswa maksudnya. Ya, ini nama lengkap di tabel siswa, ini nama kelas di tabel kelas ya. Pokoknya alias apapun kalian bisa berikan secara bebas, asalkan mudah dimengerti. Ya, ini saya tetap menggunakan tanda kutip supaya ini case sensitif ya. Tapi kalau teman-teman tidak mau ada case sensitif, ya teman-teman bisa tidak menggunakan tanda kutip. Kalau case-nya insensitif atau tidak sensitif, maka ketika menggunakan alias juga tidak sensitif gitu. Nah, cuman untuk ini kalau nama kolom yang ada spasinya, ya kita harus juga gunakan tanda kutip gitu ya. Nah, setelah itu mari kita langsung saja mempraktekkannya ya supaya kita bisa mengerti. Oke, kita langsung ke kode editor di Visual Studio Code saya. Saya sudah membuat file ke-26 yaitu alias.sql. Nanti hasil dari pengetikan skrip yang akan saya lakukan ini akan saya post di GitHub, dan di setiap video series ini saya sudah cantumkan slide dan juga link GitHub dari masing-masing file yang nanti teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi di bawah video ini. Nah, sekarang kita praktekkan apa yang sudah tadi kita contohkan di teori atau di slide-nya ya. Sekarang pastikan lagi teman-teman sudah terhubung ke database ya, database sistem informasi sekolah, dan kita akan coba belajar mencoba menggunakan alias seperti apa. Nah, saya tunjukkan dulu ini memberikan alias mengambil data tanpa alias dulu ya. Jadi tahapan belajarnya sih biasanya kita tahu kalau sebelumnya kan tanpa alias ya. Kita select nama siswa, kemudian nomor induk. Biasa nomor induk terlebih dahulu ya. Oke, kita butuh 2 kolom saja, sederhana saja. From tabel siswa, titik koma. Simple sekali ya. Kita save, seleksi, klik kanan, run query. Oke, sebentar, ini bukan nama siswa, nama lengkap ya. Nama lengkap. Oke, kita coba jalankan ulang. Nah, ini seluruh data tampil ya. Sekarang saya ingin nama kolom nomor induk ini mau saya ubah ya. Caranya kita gunakan klausa as tadi untuk memberikan nama alias ya. Yaitu di sini nomor induk pakai N besar, huruf I besar yang ada spasinya ya. Kemudian ada as nama lengkap. Oke, kita seleksi lagi, klik kanan, run query. Nah, di sini nama kolomnya ini sudah berubah mengikuti nama alias yang sudah kita kasih. Nah, jika ada beberapa kolom atau salah satu kolom yang tidak ada nama aliasnya, maka yang tampil adalah sesuai nama kolomnya, gitu ya. Jadi supaya konsisten kalau beri nama alias, kalau saya sendiri sih memberikan nama aliasnya. Oke. Nah, sekarang tidak cukup sampai di sini. Kita juga bisa memberikan nama alias untuk data agregasi ya. Kita masih ingat ya, kita sudah belajar agregasi di video-video sebelumnya. Oke. Nah, di mana kita tahu bahwa ada data tinggi badan, ada data berat badan, dan seterusnya ya. Di sini ada tinggi badan, di sini as tinggi badan, kemudian di sini berat badan, as berat badan. Oke, kita seleksi semuanya dan ini muncul semuanya ya. Nah, sekarang bagaimana kita mengagregat jumlah tinggi badan
dan jumlah berat badan, seperti itu ya. Nah, kita akan buat di bawahnya. Oke, saya beri komentar dulu bahwa ini adalah alias nama kolom. Oke, di sini alias kolom agregasi. Jadi kita select. Kita masih ingat kalau mau menjumlahkan, kita pakai sum, kemudian kolomnya tinggi badan. Kemudian from tabel siswa. Simple ya. Kita seleksi run query, maka di sini adalah hasil penjumlahan dari tinggi badan ya. Tapi kalau saya punya sum lagi berat badan, kita coba jalankan, muncul ini sum berat badan. Tapi kalau kita lihat, kolom yang muncul, ini sum, ini sum. Nah, kita kalau melihat seperti ini saja sebenarnya bingung. Ini penjumlahan yang mana? Tinggi badan kah? Ini penjumlahan yang mana? Berat badan kah? Atau bagaimana? Cuma kalau kita lihat secara angka, kalau angkanya lebih besar, tentu saja ya intuisi kita mengatakan ini tinggi badan. Tapi kurang cukup gitu ya untuk memberikan kepastian bahwa ini adalah jumlah tinggi badan gitu. Maka dari itu kita harus menggantinya dengan nama yang mudah kita pahami langsung. Oh, ini adalah kolom jumlah tinggi badan, dan ini adalah jumlah dari berat badan ya. Caranya bagaimana? Kita berikan lagi alias menggunakan keyword as ya. Kita pakai as. Di sini kita kasih nama jumlah tinggi badan. Mau T kecil boleh ya. Di sini as jumlah berat badan. Seperti ini. Kalau kita jalankan, nah sekarang output nama kolomnya sudah berubah. Bahwa di sini jumlah tinggi badannya sekian, jumlah berat badannya adalah sekian. Gitu ya. Jadi as bisa diterapkan juga pada fungsi agregasi. Nah, sekarang kita menerapkan alias untuk join table ya. Alias untuk nama tabel. Ini yang menggunakan join. Oke, jadi kita select. Kita select bintang dulu ya. From siswa atau from kelas dulu. Bolehlah from siswa ya. As S, karena kita mau menggabungkannya secara irisan, artinya kolom antara kode kelas di siswa dan di tabel kelas harus sama-sama cocok ya. Jadi ini kita enter dulu satu tab, bahwa di sini kita akan memilih tabel siswa, di mana tabel siswa ini kita beri nama, kita sebut saja S, begitu ya. Kemudian kita akan gabung dengan tabel lain, yaitu tabel kelas. Kita beri nama K. Ya. Sekarang tabel ini digabung dan kita harus cocokkan dengan apa? Itu. Ini K kecil ya. On S titik kode kelas, kasih kutip ya, harus sama dengan di tabel K atau tabel kelas, itu harus cocok dengan kode kelas. Saya tutup. Oke. Nah, kalau seperti ini, bagaimana hasilnya? Kita coba jalankan dulu ya. Ya, ini data tetap muncul semuanya seperti biasa. Nah, sekarang kita munculkan beberapa kolom yang kita perlukan saja. Seperti misalnya, kita butuh nomor induk. Nah, kita kalau perlu nomor induk, ya kita boleh sebut aja nomor induk ini diambil dari tabel siswa. Nah, kita cukup sebut aja aliasnya S di sini. S titik
nomor induk. Daripada kita menuliskan nama tabel siswa yang cukup panjang ya, kita sebut aja nama tabel aliasnya yaitu S, kemudian kita ambil kolom nomor induk. Nah, kita bisa buat alias lagi. Sebagai apa? Sebagai nama kolomnya nomor induk. Dengan kalimat seperti ini atau string seperti ini. Kemudian kita butuh S, nama lengkap, AS, nama lengkap. Kemudian siswa ini berada di kelas berapa, atau di kelas mana, maka di tabel K, yaitu tabel si kelas, kita perlu nama kelas. Nah, kita bisa cukup sebut dengan kelas. Seperti ini dulu ya. Kalau kita seleksi, klik kanan, run query, berhasil ya. Jadi, tabel siswa dan kelas sudah digabungkan. Ya, ini sesuai dengan penempatannya. Jadi, kita sudah bisa melihat informasi siswa-siswa ini berada di kelas yang mana. Gitu. Ya. Nah, sekarang kita bisa memberikan kondisi where di sini. Ya. Kita misalnya ingin cari tahu siswa mana yang nama kelasnya 10B. Ya. Nah, apakah kita bisa menggunakan aliasnya langsung? Kelas sama dengan 10_B. Kita coba ya. Bukan underscore, 10 spasi B sesuai dengan ini ya. Walaupun sebenarnya idealnya kita harus menyebut primary key-nya atau foreign key-nya. Cuma untuk contoh ini sebagai percobaan kita coba aja dulu ya. Nah, di sini kita tidak bisa menggunakan where karena di sini ada titik koma ya. Oke. Ulangi. Nah, kolom kelas tidak ada ya. Karena di sini memang kolomnya ini kalau untuk penggunaan where Postgre ini hanya bisa menerima kolom yang sebenarnya ya nama kolom aslinya, bukan nama kolom aliasnya. Makanya kita harus menggunakan nama kolom aslinya dalam hal ini yang ini ya. K titik nama kelas. Tapi kalau untuk alias tabel masih bisa kita pergunakan. Jadi ini kita ganti di sini. Kalau kita seleksi, ya, 2 siswa tadi sudah muncul. Seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, dari sini sebenarnya, teman-teman bisa mengelompokkan ya. Ada berapa siswa kelas 11 IPA 1, ada berapa siswa kelas 11 IPA 2, ada berapa siswa kelas 10B ya. Teman-teman juga bisa sebagai PR mungkin ya, teman-teman juga bisa nanti kembangkan lagi kreativitasnya, kembangkan lagi logikanya, bagaimana cara menghitung ada berapa siswa untuk masing-masing kelas yang ada gitu ya. Kita bisa menggunakan pengaliasan seperti ini tuh untuk melakukan grouping seperti itu ya, menggunakan count, terus hasil perhitungan count-nya itu kita bisa beri nama sebagai banyak siswa gitu. Nah, nanti teman-teman bisa coba di situ ya. Nanti di video-video berikutnya kita akan bahas lebih lanjut soal ini. Oke? Nah, tapi yang fokus kita kali ini untuk penggunaan aliasnya terlebih dahulu ya. Nah, saya rasa cukup ya untuk praktek kali ini. Yang barusan saya sebutin tadi, nanti bisa teman-teman coba lagi untuk mendalaminya sesuai berdasarkan pengetahuan kita sebelumnya. Kita bisa coba berkreativitas di sini. Oke? Itu ya soal prakteknya. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar kembali mengenai join.
Cuma untuk kali ini kita belajar join-nya untuk tabel yang berelasi pada tabel itu sendiri. Makanya kita akan belajar bagaimana menerapkan relasi tunggal atau yang disebut dengan self join. Jadi ditunggu videonya ya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga materi ini bermanfaat. Jika teman-teman suka, bisa ditekan tombol like ya. Jika teman-teman silakan juga ya dibagikan ke teman-teman lain yang ingin belajar PostgreSQL. Dan juga teman-teman bisa berdiskusi di kolom komentar. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.